Hasil laga Timnas U17 Indonesia vs Zambia U17 di matchday pertama Grup H Piala Dunia U17 2025 Qatar baru saja usai. Laga yang berlangsung di Aspire Zone, Pitch 7, Al Rayyan Qatar tadi berjalan seru sejak menit pertama laga. Tak ingin coba-coba di laga perdananya, pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, langsung menurunkan sederet pemain terbaiknya di skuad Garuda Asia. Menurut tactical line-up yang dirilis oleh FIFA, formasi 4-2-3-1 jadi pilihan Nova Arianto pada laga tadi. Dava Algasemi masih tak tergantikan di bawah mister gawang Timnas U17. Dia akan diapit oleh duet jantung pertahanan Putu Panji dan Lucas Lee. Fabio Askairawan dan Matthew Baker diplot sebagai bek sayap. Eizar Tanjung dan Evandra Florasta dipercaya untuk menjadi penyeimbang di lini tengah. Sementara trio Zahabi Gohli, Fadli Alberto dan Nazril Alvaro akan bermain di belakang Mirza Firjatullah sebagai penyerang utama. Jalannya pertandingan babak pertama. Timnas Indonesia dikejutkan dengan gol 22 detik Timnas Zambia ke gawang skuad Garuda. Serangan cepat yang dilakukan oleh Timnas Zambia U17 membuahkan gol yang dicetak oleh pemain nomor punggung 17 yakni Mapalo Singmute lewat kerjasama 1-2. Para pemain Timnas Indonesia Muda sempat panik. Wasit akhirnya memutuskan mengecek VAR untuk memastikan gol cepat itu dan beruntung gol Zambia U17 dianulir oleh wasit. Pertandingan pun dilanjutkan. Skuad Garuda mendapatkan satu peluang emas pada menit ketiga, namun bola masih bisa dimentahkan kiper lawan. Timnas Indonesia U17 menggetarkan jala gawang Zambia U17 lewat aksi Zahabi Gohli. Berawal dari umpan Evandra Florasta, bola sempat ditepis kiper Zambia, namun bola muntah didapatkan Zahabi Gohli. Seketika sepakannya langsung menghujam gawang lawan. Indonesia memimpin 1-0. Tertinggal 1-0, Timnas Zambia U17 terus-menerus memberikan ancaman ke area pertahanan Indonesia. Bertubi-tubi serangan diberikan, namun kiper Timnas Indonesia U17 yakni Dava Fasha tampil cukup gemilang. Petaka untuk skuad Garuda Muda. Pada menit ke-33, Dava Fasha harus memungut bola dari jala gawangnya usai Abel Nyironggo berhasil membuat skor menjadi imbang 1-1 lewat sepakannya. 3 menit berselang, kembali Abel Nyironggo menjadi momok menakutkan bagi anak asuh Nova Arianto dan kali ini sepakan dari luar kotak penaltinya mengoyak jala gawang Garuda Muda. Skor berubah menjadi 1-2 untuk keunggulan Zambia U17. Lagi-lagi Timnas Indonesia harus merasakan pahitnya kebobolan dari kerjasama 1-2 pemain Timnas Zambia U17. Pada menit ke-40, Lukundo Muale berhasil menjebol gawang Dava Fasha dan mengubah skor menjadi 1-3. Tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Zambia U17 unggul 3-1 atas Indonesia U17. Untuk hasil pertandingan, kalian bisa lihat di thumbnail ataupun di deskripsi dalam video ini. Pelatih Timnas Zambia U17 puji skuad muda Timnas Indonesia. Ya, seperti diketahui, Timnas Zambia U17 yang berstatus tim debutan tentu akan mengusung target meraih kemenangan di laga perdananya. Pelatih tim berjuluk Junior Chipolo-Polo, Dennis Makinka, memberikan komentar terkait pertandingan perdana mereka kontra Timnas U17 Indonesia. Makinka memprediksi pertandingan pembuka yang sulit dan menekankan perlunya pendekatan taktis yang kuat. Mengutip dari Youth Village Zambia, Makinka sempat berbicara kepada FAZ Media dan terang-terangan memuji calon lawannya itu. Makinka mengakui pengalaman Indonesia. Terlebih skuad Garuda juga pernah berpartisipasi di Piala Dunia U17 edisi 2023 ketika jadi tuan rumah. Meski akan menghadapi laga sulit, Makinka memastikan telah mempersiapkan rencana terbaiknya, termasuk menganalisis permainan tim asuhan Nova Arianto. Makinka menambahkan bahwa ia tidak akan fokus pada rekor tanpa kemenangan Indonesia dalam beberapa pertandingan persahabatan terakhir. Ia memilih untuk memprioritaskan pertandingan ini, termasuk memilih pemain terbaik yang akan menampil hadapi Timnas U17 Indonesia. Meski begitu, Makinka tengah dihadapkan dengan masalah serius lantaran beberapa pemainnya dikabarkan mengalami cedera. Namun ia memastikan tetap akan memainkan para pemain terbaiknya dan mencoba para pemainnya untuk mempercepat adaptasi.
datang ke Piala Dunia ini sebagai tim pertama kali dan Indonesia telah berpartisipasi sebelumnya. Ini merupakan tantangan yang cukup besar. Tentu kami punya rencana. Kami telah menyaksikan mereka bermain di kualifikasi, kata Makinka. Sebelum laga antara Timnas Zambia U17 versus Indonesia U17 tadi selesai, FIFA menyoroti Timnas Indonesia U17. FIFA melalui akun media sosial resmi Piala Dunia menampilkan sebuah gol yang dicetak pemain Timnas Indonesia U17 di edisi Piala Dunia U17 sebelumnya. Indonesia in 2023, tulis X at FIFA World Cup di unggahan video berdurasi 21 detik itu. Untuk diketahui, Indonesia merupakan tuan rumah Piala Dunia U17 2024. Saat itu, Indonesia U17 berada di grup A bersama Ekuador U17, Panama U17, dan Maroko U17. Berdasarkan penelusuran siar FIFA, video yang diposting FIFA itu adalah gol Arhan Kaka saat melawan Panama U17. Gol Arhan di menit 54 itu merupakan balasan Timnas Indonesia U17 setelah tertinggal 1-0 di babak pertama. Skor pertandingan Indonesia U17 versus Panama U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 13 November 2023 itu berakhir imbang 1-1. Di laporan pra-pertandingan Piala Dunia U17 2025 dikulik kenangan Timnas Indonesia U17 yang meraih hasil imbang 2 kali dan sekali kekalahan pada Piala Dunia U17 2023. FIFA pun memprediksi Timnas Indonesia U17 akan bertekad untuk meraih kemenangan perdana melawan Zambia yang juga melakukan debut mereka di turnamen ini. Pelatih Timnas Brazil U17 Dudu Patetucci menunjukkan sikap respek terhadap seluruh lawan yang akan dihadapi di Piala Dunia U17 2005 Qatar, termasuk Timnas Indonesia U17. Meski Brazil berstatus unggulan, Patetucci menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh satupun pesaing di grup H. Brazil tergabung bersama Indonesia, Honduras, dan Zambia dalam grup H. Secara pengalaman, Brazil menjadi tim paling berprestasi di antara keempat peserta dengan catatan 19 kali tampil di Piala Dunia U17, termasuk edisi 2005 ini. Sebaliknya, Indonesia baru mencatatkan penampilan keduanya, Honduras tampil untuk ke-6 kalinya, sementara Zambia menjalani debut di turnamen kelompok umur ini. Meski unggul pengalaman dan reputasi, Patetucci menekankan pentingnya kewaspadaan dan penghormatan terhadap semua lawan. Dia mengingatkan para pemainnya bahwa tidak ada tim kecil di ajang sebesar Piala Dunia U17. Pelatih berusia 53 tahun itu menilai sepak bola modern kini sudah sangat kompetitif dan tidak bisa diprediksi. Sebagai contoh, Patetucci menyinggung pencapaian Maroko yang berhasil menjadi juara Piala Dunia U20 2005, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi di level global. Meski tim-tim ini belum memiliki sejarah besar di level usia muda, saya sudah mengatakan kepada staf dan para pemain bahwa kami harus tetap waspada dan menghormati Honduras, Indonesia, dan Zambia sebagai lawan serius, kata Patetucci. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Patetucci tak ingin timnya lengah, terutama menghadapi negara-negara dengan potensi besar seperti Indonesia yang tengah berkembang pesat di level usia muda. Patetucci juga menegaskan, dirinya dan staf pelatih sudah mempelajari gaya bermain setiap lawan di grup H, termasuk Indonesia. Menurutnya, analisis dan persiapan matang menjadi kunci agar Brazil bisa tampil dominan sejak fase grup. Kami harus menghormati semua orang, mengingat globalisasi sepak bola modern. Lihat saja Maroko yang baru saja menjadi juara Piala Dunia U20 2005, kata Patetucci. Sebelum usai laga tadi, pesan khusus sempat diberikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia menyerukan dukungan penuh untuk Timnas Indonesia U17. Erick meminta masyarakat untuk mendukung dan memberikan doa terbaik untuk Garuda Asia. Dengan begitu, kiprah manis diharapkan bisa ditunjukkan Zahabi Goli CS. Erick Thohir meminta dukungan dan doa seluruh masyarakat tertuju pada Timnas Indonesia U17. Dia berharap Garuda Asia bisa meraih hasil terbaik. Timnas Indonesia U17 akan memulai perjuangan di Piala Dunia U17 2025 hari ini. Kita dukung dan doakan Timnas U17 bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia di pentas dunia. Semangat untuk Indonesia,
Tulis Erick Thohir di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 November 2025. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto sebelumnya sudah mempersiapkan tim cukup lama. Mantan pemain Persib Bandung itu membawa skuad Garuda Muda untuk melakoni pemusatan latihan serta beberapa laga uji coba. Dengan persiapan yang matang, Nova yakin timnya bisa mendulang hasil terbaik. Walau demikian, Nova tidak akan membebankan Timnas Indonesia U17 agar bisa bermain lepas. Saya bicara pemain untuk tetap enjoy dan menikmati pertandingan. Apapun hasilnya, kita lihat nanti, kata Nova Arianto.